Halo, welcome back to Idea Talk. Kita kembali dengan host yang sama. Episode 2 Idea Talk kali ini akan dipandu oleh saya Ben dari Idea Imaji. Perlu diketahui dulu nih sebelumnya buat yang baru gabung, kalau Idea Talk ini adalah satu ruang diskusi di mana kita membahas banyak banget hal-hal yang menarik. Mulai dari fenomena-fenomena sosial di bidang teknologi, di bidang bisnis, digital, dan bidang-bidang lainnya. Nah, berhubung nih ya, kemarin internet tuh sempat heboh dengan peluncuran PS5 yang akhirnya gitu kita bisa melihat penampakan next gen konsol ini. Idea Talk episode 2 kali ini akan membahas tentang industri games dan hal-hal menarik di dalamnya. Untuk itu Idea Talk udah sengaja nih kita menghadirkan dua orang yang bisa gue bilang veteran di industri games Indonesia gitu. Yaitu ada Mbak Sheni dari Agate dan Mas Wiku dari hybrid.co.id. Halo, selamat pagi Mas, Mbak. Pagi. Sebelum kita mulai nih, boleh dong perkenalkan dulu perkenalkan dulu diri dulu. Mulai dari Mbak Sheni dulu deh, mulai dari lingkup pekerjaannya, terus gamers juga bukan? Jadi pengen tahu juga nih game favoritnya apa aja. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Makasih banyak Mas Ben, Mas Nudi, dan tim Idea Imaji untuk mengundang saya. Saya dari Agate, sekarang saya sebagai COO dari Agate. Terus kalau lingkup pekerjaannya saat ini sih bisa dibilang mengoversee the whole operational of the company ya. Jadi dari mulai pembuatan produknya sampai dari mulai penjualannya, terus sampai support sistemnya juga dari mulai human resources, finance, hitung-hitung duit gitu ya. Jadi end to end lah gitu. Cuman pasti banyak tim yang membantu juga sih. Jadi saya hanya membantu mengoversee aja gitu. Terus kalau sekarang gamers atau enggak ya pasti gamers lah ya, kenapa ada di industri ini. Karena industri game itu salah satu industri yang potensinya besar sekali, tapi juga at the same time pasti tantangannya juga besar gitu, karena kita kompetisinya nggak cuma sama pemain lokal, maksudnya company lokal gitu, tapi juga sama company luar. Nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut di situ. Tapi tadi sih kayaknya kalau mungkin 99% of orang-orang yang berkarya di industri game ini pasti dia gamer sih. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Wiku sendiri Mas, gimana Mas? Halo, gue Wiku, perkenalkan gue Wiku. Saat ini sih sekarang jadi co-founder sama CEO dari hybrid.co.id. Hybrid.co.id itu sebetulnya media online, tapi kita nggak nyebutnya platform sih, karena kita ada beberapa, selain media online kita ada beberapa produk juga yang lagi dikembangin. Intinya sih media online yang ngebahas tentang e-sport dan gaming. Jadi sebetulnya fokusnya di e-sport, tapi gaming general juga kita bahas, termasuk juga game lokal juga kita tetap ada porsi khususnya untuk ngebahas si gaming itu gitu. Nah, kalau sebetulnya sebelum di hybrid ini sebetulnya adalah sister company dari dailysocial.id. Jadi dulu sebetulnya mungkin teman-teman udah kenal, saya dulu megang Daily Social, ya ngebahas tentang startup dan segala macam, termasuk juga si gaming. Dulu tuh sebetulnya hanya sebagai satu segmen lah kalau gaming itu di Daily Social. Terus akhirnya kita mutusin untuk bikin satu section yang lebih besar, yaitu sebuah situs khusus yang untuk ngebahas si gaming ini. Benar kata ini sih Mbak Sheni sih, salah satu alasannya adalah kenapa, karena kalau saya ngelihat sendiri sih e-sport terutama, kalau gaming sih sebelumnya udah lumayan lama ya di Indonesia, udah mulai berkembang. Kayaknya kita udah masuk ke gelombang ketiga kali sekarang. Dulu banget ada waktu zaman Armor game segala macam, flash game, lalu muncul mobile games, terus sekarang kan generasi baru kayak handheld, Steam, Switch dan segala macam gitu. Nah, kalau dari e-sportnya sendiri sih sebenarnya mirip kayak dulu si startup. Jadi udah masih kecil tapi udah ada pemainnya dan bisa bertumbuh. Itu alasannya kenapa kita pengen ngebantu ekosistemnya supaya lebih solid lagi, maka kita ngadirin si hybrid gitu. Oh gitu. Ya dari profilnya aja udah ketahuan ya kalau ini dua orang veteran industri video games gitu. Ya beda banget sama saya yang anak 90-an, yang anak bawang lah gitu. Pertama kali main game pun saya Mas, Mbak Ragnarok.
Oh, Jadi Ragnarok. ya Ragnarok itu juga ya udah lama banget lah gitu. Nah kita penasaran nih tadi sudah sedikit membahas tentang industri video games gitu ya. Kira-kira nih dari kacamata developer dulu nih dari Mbak Sheni gitu. Industri games sekarang di Indonesia khususnya gitu, itu kondisinya seperti apa sih Mbak? Apakah semakin ramai atau malah semakin susah atau semakin menggiurkan gitu buat cuan atau gimana Mbak? Kalau industrinya sendiri sih dari sisi market kayaknya kita udah paling paling kelihatan ya sebenarnya bahwa market game di Indonesia ini semakin lama semakin besar dan growth-nya pun masih cepat sekali gitu. Apalagi mungkin semenjak pandemi ini kayaknya orang banyak di rumah, kayak dimanapun gak cuma di Indonesia, orang mulai makin banyak gitu akses game gitu ya, karena dia butuh entertainment. Jadi marketnya sih masih growing. Terakhir data yang kita terima di tahun 2019 itu growth-nya masih di sekitar 30%-an setahun. Itu sangat tinggi gitu ya kalau untuk sebuah industri. Terus dari sisi room of growth-nya juga kalau Indonesia kan masih besar ya, karena sekarang kalau dibandingkan dengan di market yang memang udah lebih besar di luar sana, kayaknya masih kayak apa namanya, dari spending power segala macam masih bisa lebih tinggi lagi. Terus kalau dari sisi smartphone, penggunaan smartphone pun ini kita ngomongin yang game yang paling banyak dimainkan di Indonesia lah ya, lewat smartphone. Pemilikannya pun semakin lama semakin banyak gitu kan. Jadinya kedepannya sih pasti makin akan sangat tumbuh sih gitu. Nah terus itu dari sisi market. Nah kalau dari sisi pembuatannya sendiri, ini sih sebenarnya kita nggak benar-benar punya datanya sih, tapi kalau lihat dari lihat kiri kanan gitu ya, pelaku industri, sebenarnya sih semakin lama semakin tumbuh juga gitu, walaupun nggak tahu exactly berapa persen gitu kan. Kenapa bisa lihat seperti itu? Karena semakin bisa kita lihat semakin banyak gitu produk game dari Indonesia yang bisa terkenal nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar gitu. Contohnya kalau mungkin lihat setahun ke belakang, selain produk dari Agate ini yang background-nya di belakang Patriot Ark gitu ya, yang lumayan terjual di Switch, di PlayStation gitu. Terus yang lebih baru mungkin ada Coffee Talk gitu ya dari Toge, itu juga kan lumayan bikin geger juga gitu ya. Bikin gegernya dari sisi karena di waktu itu kayaknya di event di luar pun banyak yang tertarik gitu ya. Terus kayaknya dari sisi sales juga waktu itu cukup bagus juga gitu. Terus apalagi ya, kayaknya kalau dari sisi kalau lihat di grup-grup game developer komunitas di Indonesia pun orang kan banyak yang ngepost gitu ya, karya saya nih gitu, progresnya kayak gini. Semakin lama semakin keren sih, jadinya jadi makin bagus sih gitu. Ya, jadi kolaborasinya juga nanti makin banyak berarti ya Mbak ya? Benar. Nah, ya makin kembang. Benar. Jadi dari sisi pelakunya juga semakin lama semakin jago lah gitu ya, pelaku industri untuk developer di Indonesia gitu. Terus kalau dari sisi itu dari yang bikinnya. Nah kalau dari sisi pendanaan, pendanaan pun, nah ini yang sebenarnya mungkin meningkat juga sih dari sisi pendanaan untuk pembuatan game, cuman sangat bisa lebih sangat bisa digenjot lagi sebenarnya untuk pendanaannya. Ini yang jadinya satu ekosistem gitu ya, dari mulai pendanaan, terus habis itu yang menyerap dananya untuk membuat produknya, sampai sisi marketnya. Nah ini marketnya ini yang growth-nya tuh sangat cepat, sementara dari sisi pendanaan dan pembuatannya ini yang kayaknya masih sangat perlu catch up sih gitu. Ya nanti kita coba bahas lagi lebih dalam ya Mbak ya. Coba kalau dari Mas Wiku nih sebagai yang media nih, kondisi yang terlihat itu kondisi industri games di Indonesia itu kayak gimana? Benar, sama kayak Mbak Seni sih, sebetulnya kita udah punya base lah kasarnya gitu. Kita punya penetrasi internet yang lumayan tinggi, terus kita punya user yang juga lumayan tinggi. Hampir semua orang punya handphone, bahkan punya 2 handphone. Jadi mobile games itu tinggi juga gitu. Terus ternyata sama untuk di genre yang lain kayak misalkan PC, kita juga punya base yang kenceng juga gitu, walaupun kan sekarang pandemi lumayan terdampak nih kayak warnet dan segala macam, tapi PC juga udah semakin murah, jadi orang udah semakin aware lah bahwa main game PC itu lu gampang bisa beli di Steam, bisa di Origin dan segala macam gitu. Terus konsol juga, PS juga ternyata kita kan termasuk, saya lupa sih, cuman ada informasi selentingan gitu, Indonesia itu termasuk lumayan gede sih.
Jadi agak aneh kalau misalkan si Sony tidak membuat sesuatu lebih dalam gitu ya di sini. Kan di sini ada perwakilannya tapi lebih ke sales. Tapi ternyata minat di kita juga lumayan gede. Terus satu hal yang under the radar nih si Switch. Kemarin tuh saya ngobrolin sama Adam Arsianesia karena kan dia pemain Switch, terus ngobrol-ngobrol tentang Switch. Kita tuh gede banget padahal itu produk belum resmi di sini, tapi penggunanya tuh udah lumayan gede. Segmentasinya juga menengah ke atas, yang artinya adalah mereka buyers game. Jadi orang beli game segala macam. Jadi marketnya tuh bagus karena mereka mau untuk willingness to buy gamenya tuh gede gitu. Itu under the radar tuh Switch. Gue sangat-sangat mengapresiasi teman-teman developer lokal yang masuk ke sana karena menurut gue ini salah satu hidden gems yang mungkin bisa. Jadi di industri game kita kan yang lokal gitu ya, kita tuh pernah punya jalan-jalan penyelamat dalam tanda kutip ya. Dulu kan sempat gede di Flash itu. Kebetulan saya masuk pas banget sih ketika Flash itu mau shifting ke mobile, saya lumayan intens tuh sama developer di Bandung gitu. Terus ngobrol-ngobrol ada yang 1 orang, 2 orang, tapi revenue-nya tuh udah gede-gede banget. Terus sekarang kan terus sempat shifting akhirnya ke mobile games dan beberapa kayak Toge kan sebetulnya juga itu dulu dari Flash game-nya kan gede banget. Sampai sekarang tuh si game-nya Infectanactor tuh legend lah karena dulu gedenya di si Flash gitu. Akhirnya mereka bisa bawa shifting ke platform-platform yang lain itu. Terus ada mobile nih, mobile kan diharapkan juga jadi salah satu pangsa pasar si mobile games kita karena ya itu tadi growth-nya, penetrasi internet, penetrasi smartphone dan segala macam itu kenceng. Terus ada juga Steam juga sempat tuh beberapa game developer lokal yang sempat bisa mengcapture marketnya gitu. Agate juga salah satunya, Toge juga salah satunya, ada beberapa game lain juga yang bisa masuk Steam list apa sih namanya tuh? List ya? Itu terus akhirnya populer, banyak review bagus. Dread Out juga kan gede waktu itu di Steam. Yang awal tuh gede banget tuh di Steam, akhirnya bisa ngangkat si game developernya juga. Nah yang terakhir nih si Switch, menurut gua ini hidden game ya. Ini bisa jadi penyelamat berikutnya untuk si game dev. Kalau di mobile kan sebetulnya game dev semua problemnya pasti sama lah untuk area game developer di area Southeast Asia atau Latam. Kalau Google tuh memecahnya dua, ada si Southeast Asia sama Latam tuh Latin Amerika, Brazil, bla kayak gitulah yang di luar itu. Dua ini kan struggle-nya sama. Di mobile games itu kan udah penuh banget gitu, saingannya segala macam udah penuh banget. Jadi untuk dapat spot itu lumayan lumayan effortnya lumayan gede gitu. Ada beberapa game dev juga yang harus bikin strategi iklan yang lumayan ngeluarin budget gede. Belum lagi kan harus mikirin resource buat ngembangin gamenya segala macam. Nah si Switch nih kisah suksesnya udah ada nih si game dev lokal. Agate, Toge, terus ada kalau nggak salah ada beberapa game lain juga yang nyoba. Nah mudah-mudahan sih bisa ngangkat juga. Walaupun ada beberapa kendala kayak dev kit dan segala macam ya, itu selalu sih problem namanya pakai platform orang biasanya selalu ada problem kayak gitu sih. Jadi gitu deh. Mudah-mudahan sih Switch ini bisa masuk resmi di sini, Nintendo-nya nge-support, terus pasarnya semakin gede karena masih baru juga dan orang juga konsumennya mau beli game gitu. Jadi siapa tahu bisa bantu si penjualan si developer lokalnya gitu. Menarik sih, gue baru tahu kalau ternyata Switch belum resmi ya di Indonesia ya. Belum, lu cek aja ada ini nggak service center di sini. Pokoknya intinya kalau mau resmi itu pasti ada service center aja. Oh iya, soalnya ya kalau lihat di sosial media itu kayak waktu Animal Crossing booming tuh, itu ada yang rela sampai juta-jutaan kan buat belinya gitu. Makanya ya benar berarti potensinya gitu. Nah itu tadi kita ngomongin potensinya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ekosistemnya nih, kondisinya tuh sekarang gimana sih ekosistem industri games di Indonesia gitu? Kalau kita lihat misalnya Singapura gitu ya, Singapura tuh kan udah ekosistem industri game-nya tuh udah benar-benar terbukti ya dengan adanya kantor cabang perusahaan-perusahaan game gitu kayak Sony, EA, Ubisoft gitu. Terus ada event juga kayak GameStar Asia gitu. Nah, apa sih yang membedakan ekosistem industri di Indonesia dengan ya negara tangga Singapura lagi? Dari Mbak Sini dulu deh. Mungkin kalau dibandingin sama mungkin kalau Singapura agak tricky juga ya. Tapi kalau misalnya contoh terlalu jauh gitu Mbak? Bukan terlalu jauh. Karena
apa ya? Mungkin kita biasanya bandinginnya sama misalnya Vietnam gitu. Ya, Vietnam, benar. boleh. Nah, kalau Vietnam Vietnam. itu dari sisi jumlah developer lokalnya itu udah jauh lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Terus habis itu dari sisi marketnya sendiri, jadi kayak market share yang diambil oleh pelaku industri lokal itu tuh udah jauh lebih besar juga dibandingkan kalau di Indonesia. Jadi kayak kalau di Indonesia tuh kan market size game di Indonesia itu mungkin sekitaran 800-900 juta dolar gitu ya setahunnya. Terus yang berhasil diambil oleh pelaku industri lokal itu tuh less than 1% gitu. Sementara kalau di Vietnam itu udah jauh lebih tinggi sih. Itu mungkin kan sekitar puluhan persen lah gitu. Sebenarnya kenapa Vietnam bisa seperti itu? Salah satu faktor kuncinya adalah karena pemerintahnya itu melakukan proteksi market. Jadinya nggak sembarangan game bisa langsung publish di Vietnam gitu. Jadi harus berpartner sama perusahaan lokal lah atau gimana gitu. Jadinya itu sih. Tapi faktor-faktor yang lainnya juga banyak juga karena banyak orang Vietnam yang memang kerja keras banget gitu ya, sehingga dia akhirnya bisa catch up dengan cepat gitu dengan industri global juga. Itu sih. Mungkin kalau Singapura agak berbedanya tuh karena mungkin dia lebih banyak dikenalnya tuh di kalau ngomongin ekosistem game development karena tadi yang persis yang seperti Mas Ben bilang bahwa banyak perusahaan game luar yang bikin cabang di sana. Cabang di situ. Karena mungkin dari sisi legal prosesnya gitu lebih mudah lah ya. Iya benar-benar. Jadinya seperti itu. Terus sehingga memang banyak juga talent dari negara tetangga sekitaran Singapura, karena kan Singapura kecil banget ya populasinya. Yang akhirnya jadinya kalau misalnya contoh gak usah jauh-jauh di Indonesia pun banyak yang game developer veteran gitu ya, lebih veteran lagi dari Mas Riko sama aku gitu. Yang akhirnya dia kesana benar karena entah gajinya lebih tinggi lah atau misalnya karena dia resource-nya juga mungkin lebih lengkap gitu ya. Benar, dan juga ya tadi misalnya dia jadi bisa kerja di Ubisoft misalnya kayak gitu kan. Terus gitu sih. Tapi kalau dari sisi game developernya sendiri sih dibanding Vietnam sih lebih maju Vietnam sih. Kalau yang lokalnya ya developer lokal. Iya. Developer lokal Vietnam gitu. Jadi begitu sih mungkin. Kalau Mas Bigo gimana Mas? Ini saya ada 2 sumber sih. Dulu tuh saya pernah ngobrol sama Arif Agate di panggung di ITB lah apalah gitu. Saya nanya tentang dev segala macam. Sebetulnya agak kompleks sih si game developer ini kan sebetulnya lintas ini ya bidang ya. Ada animasinya, ada animasi aja dipecah lagi kan. Ada yang mungkin 2D base, ada yang 3D base gitu segala macam. 3D base ya. Developer. Ada developernya, belum ada stories kan ada writer dan segala macam. Belum ada musik dan segala macam. Belum lagi business as usual ya, ada manajemennya dan segala macam. Nah, divisi-divisi ini kan sebetulnya akan bergantung pada pertama kampus, pendidikannya ada nggak untuk mensupport itu gitu. Terus supporting si talentnya juga di kita lumayan lag behind sih, kayak misalkan baru beberapa tahun ke belakang lah artwork kita tuh benar-benar bisa top notch lah gitu. Tapi sebelumnya kan masih banyak developer yang belum ngerti gitu bahwa lu kalau mau bikin game tuh lu artworknya emang harus dikemas. Nggak hanya ideation bahwa ini gameplaynya menarik gitu, tapi lu harus dikemas dengan artwork yang bagus dan segala macam. Nah kesini-sini kan hampir semua yang dirilis game dev kita tuh bikin berdecak kagum lah kayak artworknya misalnya bisa kayak gini lah, emang bisa gitu di kita artworknya udah bagus-bagus gitu. Nah cuman harus memikirkan yang tadi tuh artwork bagus, apakah gameplaynya bagus, terus storynya bagus dan segala macam. Dan setelahnya tadi yang dibilang sini juga marketingnya bagus apa enggak dan segala macam gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh tahun kemarin tuh saya ikut acara si Google yang bikin Indie Accelerator program. Di situ si Google ngumpulin dari beberapa game developer dari Southeast Asia sama Latin Amerika. Kita Indonesia tuh diwakilin sama 2, si Nightspade, si Mas Gary sama ada main terus aja saya baru dengar tuh pas ada acara itu. Tapi ternyata gamenya downloadnya gila-gilaan, udah lebih dari 1 miliar kalau nggak salah ya. Dia main kayak
kayak gasing gitu tapi multiplayer gitu. Itu menurut gua nice, bener juga idenya bagus gitu. Itu si Main Cross itu. Nah, dari sana sih sebetulnya ada banyak insight juga dari si yang tadi tuh regional, negara-negara regional. Sebetulnya kalau dari ekosistem komunitas kita itu sebetulnya lumayan solid sih. Kayak Agi kan sering bikin acara segala macam, terus teman-teman kita di media lain tuh dulu kan ada Game Developer Conference dan segala macam. Terus yang regional tuh Jogja punya komunitas sendiri, Game Dev Jogja, Bandung punya segala macam. Cuman kan karena negara kita tuh luas banget gitu ya, jadi terkesan tuh kayak kecil-kecil terus nggak ada apa-apanya gitu. Walaupun kalau lihat masuk ke dalam misalkan kayak ke Game Dev Bandung gitu, lu bakalan bisa diskusi banyak gitu, komunitasnya tuh jalan banget, sharing segala macam, lu ketemu terus support, lu main-main ke studio teman terus sharing dan segala macam, itu bisa-bisa banget gitu. Sebetulnya itu cuman karena ke negara kita emang gede banget gitu, kayak Vietnam, Filipina, Thailand gitu kan, dibandingin kita kan ya kecil lah gitu. Jadi mereka lebih terlihat solid dan segala macam karena memang mungkin ngumpulnya di satu tempat, apalagi Singapura, lu datang ke daerah bisnis udah bisa ketemu semuanya kan. Semuanya, iya benar. Nah gitu, jadi dari sana tuh ada beberapa masukan bahwa ternyata apa yang jadi masalah di regional ternyata di kita sebetulnya udah terpecahkan kayak community segala macam gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang sudah dipecahkan di negara lain, di kita belum. Misalkan kayak konsumsi orang mau beli gitu, orang mau beli di kita kan baru-baru sekarang nih ketika ada kemudahan pembayaran bisa pakai GoPay, OVO, Telco segala macam, baru deh orang mulai beli. Padahal dulu tuh jadi masalah utama kan, orang kita nggak mau beli, ngapain rilis game berbayar gitu, orang kita nggak mau beli gitu. Padahal ternyata ketika ada pilihan, bisa GoPay nih, ya udah beli. Tim bisa jualan di Topet, ada yang jualan gitu, lu beli code-nya, bisa pada beli kayak gitu. Switch juga udah banyak tuh yang jualan. Nah akhirnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari ekosistem kita ada yang udah berjalan dengan baik, ada yang memang harus dipelajarin. Cuma satu hal yang saya dapat dari si acara kemarin itu emang ini sih masih banyak developer game Indonesia, ini permasalahan dari dulu sih, yang memang membikin karena suka gitu. Jadi namanya indie game developer kan gitu kan, biasanya gue suka, gue pengennya tuh gameplaynya A gitu, gue nggak peduli di pasar gameplay A aku atau enggak gitu ya, gue maunya A karena itu dari gue. Nah hal-hal yang kayak gitu sebetulnya memang harus dikompromiin sih, karena memang persaingannya nggak semudah itu gitu. Ketika lu genre A, artworknya bagus, segala macam, developmentnya bagus, segala macam, tapi ternyata genre itu misalkan tidak laku di mobile, padahal laku di Switch. Lu lihatnya di mobile, berarti kan nggak akan mungkin gitu langsung terus ngeluh marketnya nggak ada segala macam, padahal lu mungkin beda beda caranya. Kemarin saya ngobrol sama Adam tuh, dia ngejelasin agak mungkin game-game developer gede kayak Agate udah Toge udah punya ya, jadi mereka udah punya analisis yang lengkap ketika mau ngerilis game itu, prosedurnya tuh sebelum genre itu dipilih, sebelum platform mana yang harus dipilih itu udah diteliti gitu. Ketika kenapa Coffee Talk rilis di Steam, rilis di Switch duluan misalkan, kenapa nggak di Steam duluan, itu mereka udah ada datanya lah gitu. Ketika ngerilis itu mereka bisa strateginya bisa diatur, gua harus promonya gimana segala macam. Nah si game developer kita ini harus mulai membuka diri sih, harus mulai belajar gitu, bisa belajar dari studio yang udah gede kayak Agate, Toge itu sering sharing banget. Si Chris malah nge-share data tuh di Twitter. Banyak banget data yang, ini menurut data-data yang sebetulnya semi dapur gitu, tapi dia pengen nge-share gitu karena ya mungkin buat encourage teman-teman yang lain untuk gue harus mikirin ini nih, nggak cuma bikin kayak gue suka gitu, tapi harus bikin beberapa faktor. Nah leveling itunya sih yang harus ditambahin gitu. Iya, berarti bisa dibilang ada satu kesenjangan antara developer lama dengan developer baru gitu ya. Maksudnya developer baru tuh masih mengutamakan idealisme dia gitu ya. Belum mikirin ke sisi bisnisnya, sisi marketingnya, belum penelitian ini harus rilis di mana, seperti gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor-faktor pendukung nih dari industri game Indonesia gitu. Tadi kan Mas Viku sudah bilang nih, kalau secara regional community udah jalan gitu. Nah, tapi kalau dari sisi developer pengen ada nggak sih kalau dari pemerintah gitu? Itu kan tadi bottoms up
community regional itu mereka studio-studio itu pada bersatu gitu. Ada nggak sih wadah yang diberikan oleh pemerintah buat ini gitu? Ya. Pemerintah ini sebenarnya sulitnya adalah kita kan ekosistem itu selalu berharap pemerintah ikut peran gitu. Cuman susahnya tuh pemerintah tuh mereka kan kebijakan itu selalu monumental, bukan monumental, maksudnya selalu terjadwal gitu. Kayak kebijakan misalkan dulu ada Backcraft. Backcraft punya divisi khusus buat game dan dia lumayan kok nge-support segala macam, bikin acara, game developer game Prime-nya juga Game oh iya. support segala macam. Terus ada masukin game dev lokal ke acara apa tuh yang Archipelagic ya. Archipelagic itu kemana-mana, termasuk ke South by Southwest. Itu adalah supportnya. Tapi ya itu pemerintah itu kan berdasarkan program, ketika program itu sekarang kan Backcraft-nya kebijakannya nggak adain nih, masuk lagi ke Backcraft gitu. Akhirnya kan programnya pasti menyesuaikan lagi gitu segala macam. Jadi memang kalau dukungan pemerintah tuh ketika itu ada, manfaatin aja sebaik-baik mungkin gitu, diperah lah gitu. Ketika itu supportnya dibuka, manfaatin segala macam karena mungkin itu nggak les gitu, karena ya kebijakan gue juga nggak tahu sih di sana gimana, cuma kan preferensi beda-beda gitu. Ketika mungkin tahun kemarin fokusnya adalah ke kreatif gitu, tapi kalau sekarang mungkin fokusnya ke industri gitu, pasti kan kebijakannya beda-beda lagi gitu. Nah, support yang kayak gitu sih sebetulnya ya itu tadi sih agak sulit karena memang kadang nggak continue gitu. Terus Indonesia kan ya itu tadi ya problemnya banyak. Jadi ketika mungkin di Vietnam bisa tuh proteksi gitu, karena mungkin problem yang lain mereka udah beres. Jadi kalau proteksi nggak akan ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia nanti kalau diproteksi, wah nanti berarti ada ini mungkin nyambung gitu ya, iya, domino efek gitu. Karena mungkin ada juga industri publisher gitu, mungkin industri publisher keberatan karena dia mungkin harus mengeluarkan biaya lebih dan segala macam. Tapi itu mensupport si developer kita gitu. Jadi ya kayak gitu sih sebetulnya, itu juga masalah yang belum bisa selesai sih. Cuman kalau dari si pemerintah sih menurut saya inisiasinya udah lumayan ada lah gitu. Terus kita kan udah ada asosiasi juga, dan asosiasi setahu saya juga sering ngobrol gitu sama pemerintah, minimal kasih masukan. Minimal mereka udah diketahui lah ada gitu asosiasinya. Ada gitu ya. Kalau dari Mbak Shelly, kira-kira apa aja sih Mbak dari sisi game dev gitu? Faktor-faktor yang bisa ngedukung industri games Indonesia tuh jadi melesat banget gitu? Sebenarnya balik lagi ke yang tadi sih, dua faktor yang kan kalau market itu kan lebih ke result gitu ya. Jadi kalau dari sisi yang bisa kita improve adalah jumlah, bukan cuma dua sih tadi, jumlah talentnya, talent. Terus jumlah perusahaannya, dan juga jumlah pendanaannya juga. Ini tuh tiga tuh sangat berhubungan satu sama lain gitu, karena kalau nggak ada pendanaan, perusahaan juga susah gitu kan untuk dia akhirnya bisa hire more talents, terus akhirnya dia bisa start project misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada perusahaannya, juga talentnya juga bingung juga gitu mau kerja mau kemana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya juga kalau nggak ada pendanaan, talentnya juga tadi karena perusahaannya nggak punya dana, talentnya juga mau gimana gitu. Maksudnya ya nggak mungkin juga kan, pasti kan karena harus make a living juga gitu. Jadi tiga saling berkaitan satu sama lain sih. Jadi mungkin satu, mungkin yang faktor pendukungnya, satu, pendanaan harus jauh lebih digenjot gitu bagaimanapun caranya. Gak cuma tanggung jawab pemerintah sih, tapi maksudnya tanggung jawab semua pelaku industri gitu ya, gimana caranya kita bisa ningkatin ini. Karena kalau misalnya lihat dari industri sebelah, industri film gitu ya, industri film itu pendanaannya itu udah jauh lebih besar gitu daripada pendanaan di pembuatan game gitu. Padahal dari sisi market game itu bisa lebih dari 5 kali lipat. Benar. 5 kali lipat, Mbak? Berapa kali lipat ya? Kayak kalau nggak salah terakhir 7 kali lipat sih. Wow. 7 kali lipat gitu. Jadi dari sisi marketnya sendiri tuh jauh lebih besar gitu. Tapi kenapa pendanaannya tuh mandek gitu kan? Itu sih mungkin tiga itu tadi kan pendanaan ya. Terus habis itu ini adalah tadi yang seperti Mas Wiko udah ceritain juga, kegiatan-kegiatan yang di endorse baik sama asosiasi, sama pemerintah, atau yang grassroots gitu kayak dari game developer komunitas masing-masing daerah, itu juga tetap gak kalah pentingnya juga, karena itu yang bisa bikin talent-talent baru juga tetap punya wadah gitu ya untuk mereka bisa belajar, dan talent-talent yang lama juga bisa saling sharing gitu kan. Terus
karena tadi baik lagi talentnya juga perlu ada, karena kalau pendanaannya doang yang ada, tapi kalau misalnya perusahaan sama talentnya nggak ada, udah gimana gitu ya, sama juga gitu. Jadi itu yang kedua tadi, kalau pertama lebih ke pendanaan, yang kedua adalah dari sisi komunitas, terus yang ketiga adalah dari sisi ini mungkin ya kayak sebenarnya komunitas sama bukan edukasi juga, apa sebutannya ya, jadi kayak untuk menurture talent-talent baru juga sih. Oh iya, latihan mungkin atau latihan dan juga gitu. Itu sama. Si Agatha kan bikin magang gitu ya, itu bagus sih menurut gue, kayak ngajakin yang baru-baru buat belajar biar dia bisa bikin sendiri gitu. Terus kayak yang waktu itu kita sekarang juga masih jalan sih. Jadi Telkom sama Agatha kerjasama untuk bikin namanya Game Startup Incubation. Jadi itu kayak game company, udah company atau belum ya? At least tim yang salah 5 orang gitu ya, dia bikin game, terus habis itu kan ini startup baru gitu ya, terus dia bisa apply ke kita brandnya tuh Indigo Game Startup Incubation, dia bisa apply ke situ, terus habis itu nanti dia akan di inkubasi. Di camp dulu ya, di bootcamp dulu ya. Biasanya kalau nggak salah 3 bulan gitu, 3 atau 4 bulan, terus di situ nanti ya ada mentorship, terus habis itu dikasih uang saku juga, sehingga mereka at least bisa tenang gitu ya, tenang untuk fokus ngikutin si inkubasi itu. Terus nanti juga akan dikonekin dengan investor di akhir masa inkubasi supaya hopefully nanti proyeknya bisa benar-benar diselesaikan gitu sampai akhirnya bisa dikomersilkan. Kayak gitu sih. Jadi gitu sih mungkin ya. Oh, kalau dari kacamata game dev gitu ya, untuk menemukan talent lokal baru itu susah nggak sih, Mbak? Karena yang saya tahu aja gitu ya, itu Binus kan udah ada tuh game application prodinya, game application dan teknologi yang bikin game gitu. Itu kalau dari game dev sendiri menemukan talentnya itu melalui jalur formal atau biasanya jalur informal? Kalau sejauh ini sih kita masih tetap aja sih pasti akan lebih maksudnya gini, jurusannya pasti ada yang berkaitan gitu ya, kayak misalnya game programmer dia jurusannya dari informatika misalnya gitu, tapi terus habis itu kita harus masih banyak PR juga sih ketika kita akhirnya ngerekrut fresh graduate nih misalnya, terus kita akan training dia, jadi trainingnya itu sampai setahun bahkan, jadi tahun pertama itu kita bisa anggap ya sebenarnya dia mungkin bisa produktif juga ngerjain project, tapi sebenarnya kayak fokus utamanya sih lebih ke belajar gitu, karena kira dia tahu kayak end to end proses pembuatan game tuh seperti apa gitu. Jadi saat ini sih masih lebih banyak dibilang informal karena tadi lebih banyak training dari pas udah masuk ke perusahaannya. Bukan keluar kuliah masuk dengan bakal buat game itu jarang berarti ya? Jarang, yang fresh grad terus dia langsung bisa jarang berarti. Masih jarang benar. Gitu sih. Jadi ini nih, jadi penasaran. Kalau ini kan ngomongin developer games Indonesia gitu ya, dengan Agatha adalah salah satunya gitu. Sebenarnya kalau standar sukses developer games di Indonesia itu seperti apa sih, Mbak Sheni? Apakah beda dengan standar sukses developer games di misalnya di Vietnam? Jadi apakah di Indonesia itu kayak yang penting mah laku aja, atau misalnya ada target nih, maksudnya targetnya yang benar-benar tinggi gitu. Itu standar suksesnya kira-kira gimana sih, Mbak? Kalau standar suksesnya mungkin generalis sih sama sih ya, karena misalnya mungkin tiap perusahaan ada bedanya sedikit-sedikit pasti, cuman kayaknya kalau generally speaking gitu, kayaknya kalau game tuh dibilang hit tuh at least kalau dia bisa making revenue tuh 10 times dari development cost-nya dia. Misalnya development cost-nya tuh misalnya Project Agatha sekarang mungkin 300 sampai 500k US dollar gitu ya. Jadi kalau dolar masih 10.000 itu 3 sampai 5 M gitu. Lama banget. Mungkin 7 M lah gitu. 7 M revenue-nya at least 70 M, nah itu bisa dibilang hit. Dan itu ya cukup sama sih sama game company yang lain gitu, kecuali kalau memang dia pilihan fokusnya adalah ke yang sangat niche gitu, at least dia mungkin yang penting profit deh misalnya gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau generally speaking mirip sih, maksudnya standar suksesnya adalah yang bisa monetize bagus gitu.
Tapi kalau developer games Indonesia itu masih ada idealisme yang ditarik nggak sih? Misalnya, ya kayak tadi Mas Wiku bilang gitu, gue pengen gameplay A, nggak mau tahu gitu. Pokoknya gue pengen gameplay A. Itu masih ada nggak sih? Bukan masih ada, masih banyak nggak sih developer Indonesia yang berpikiran seperti itu gitu? Dari kacamata Mbak Sheni. Dari teman-teman Mbak Sheni deh gitu misalnya, atau enggak dari yang baru-baru yang Mbak Sheni tahu gitu. Mungkin sebenarnya aku nggak terlalu tahu jawabannya, maksudnya sekarang tuh ada berapa persen sih company Indonesia yang seperti itu gitu ya. Tapi kayaknya sebenarnya itu natural di mana ketika kita masih belum tahu industrinya gitu. Sama juga Agatha juga melakukan itu gitu. Ketika kita belum masuk industrinya, kita merasa pokoknya gue mau bikin game yang seperti ini gitu kan. Jadi kayak iya. naif mungkin ya, kayak naif ya, gitu. Karena belum tahu gitu. We don't know what we don't know gitu kan. Jadi pas kita udah jalanin ternyata jalan harus begini gitu lah. Ya. Ternyata apa yang kita mau ya banyak lah gitu challenge-nya misalnya. Atau misalnya kita ngerasa bahwa gak apa-apa deh gue gak ada penghasilan selama bertahun-tahun demi gue bisa ngerjain ini, tapi kenyataannya ternyata gak semudah itu gitu. Gak bisa kita ya pada umumnya sih kita gak bisa untuk nge-retain tim segitu lamanya tanpa penghasilan sama sekali misalnya. Kayaknya realistically speaking itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Jadi tadi sih kembali lagi biasanya sih ketika memang belum tahu sehingga ya memang pikirannya kemana-mana gitu. Tapi pas udah jalan, akhirnya udah lebih paham gitu how the industry works, akhirnya udah bisa lebih balance sih biasanya kayak gitu. Oke. Sekarang ke Mas Wiku deh nih Mas. Kan kita tadi udah disebutkan nih ada beberapa developer game di Indonesia nih yang terkenal ya, Agathe obviously gitu ya. Terus ada Helm Games, ada Paper Production, ada Touchstance, sama Digital Happiness gitu. Nah, kalau dari kacamata media gitu ya, kira-kira mana aja sih developer games yang tergolong sukses melakukan strategi penetrasi produknya ke pasar Indonesia ini? Sebetulnya ada ini sih, ada yang jadi kayak tadi saya ngomong kan yang main terus nih, sebetulnya dia tuh jadi ada game-game yang under radar, ada game-game developer yang under the radar, tapi sebetulnya dia tuh punya pemasukan gede karena di luar sana tuh ada yang 1 orang, 2 orang tuh yang game-gamenya tuh pakai template gitu ya, pakai engine, tapi dia bisa berhasil nge-add pakai ads gitu. Atau ada juga kayak si main terus dan segala macam ini yang genre-genrenya tuh dia mungkin ngincernya yang populer bukan di Indonesia tapi di luar, dan dia ada sukses gitu. Jadi sebenarnya untuk data itunya gue juga belum punya yang lengkap gitu. Cuman kalau dari media sih biasanya data yang kita masuk ya yang rapih bikin rilis, itu biasanya yang kita acknowledge lah, yang rapih bikin rilis. Terus yang ngasih data-datanya juga lumayan seru untuk dibikin berita gitu, kayak misalkan data penjualan, data download dan segala macam kayak Agathe, Digital Happiness, Toge itu kan sering ngasih rilis tuh, kayak ketika kemarin si gambar yang di belakang Mbak Sheni itu berhasil kan, Agathe bikin tuh rilis bahwa udah berapa kali di download, terus market mana yang laku, misalkan kayak gitu ya. Di Latam berapa, di Indonesia berapa, ternyata kayak Dreadout kan dulu yang awal tuh, ternyata di Indonesia lebih dikit, ternyata yang kedua Indonesia lebih gede. Nah kayak gitu kan menarik untuk dibahas gitu. Jadi sebetulnya ya gitu sih kalau dari media lihatnya, mereka yang maksud gue ada yang kita tahu tuh yang berhasil yang seperti itu, tapi ada juga beberapa yang sukses dengan caranya sendiri ya, dalam tanda kutip. Mereka mungkin menemukan pangsa pasar yang sebenarnya gue nggak perlu bikin rilis tapi gue bisa dapat download gede, kayak misalkan memang mungkin genre gamenya tuh yang apa ya, yang tidak ada gameplay yang kompleks. Yang sederhana, yang kompleks, casual tapi mungkin dia bisa berhasil dari ads, atau mungkin casual tapi ada promo brand yang masuk dan segala macam kayak gitu sih biasanya gitu. Cuman ya kalau dari kita sih ya itu tadi nyambung sama dari yang Sheni. Kalau investor tuh kan sebetulnya ada dua cara gitu nyarinya. Dia baca apa yang ada di media dan internet, ada yang memang dia jalan-jalan sendiri gitu. Nah, investor gaming tuh emang benar sih
mungkin ini udah habis ngobrol ini juga gue jadi keedan untuk bikin section khusus lah buat nge-push gitu, karena kurang banget sih. Sempat naik beberapa tapi kalau dibandingkan dengan industri yang lain kayak misalkan Film. payment, travel segala macam itu sedikit banget yang mau gitu ke si gaming, karena mungkin gue nggak tahu, mungkin nurtur di luarnya juga di regional juga dikit yang bermain di ini, padahal kan mungkin tahunya mereka hanya bikin game doang, padahal kan ada B2B-nya, ada segala macamnya. Jadi ketika angkanya itu dikasih tahu, mungkin mereka lebih menarik. Nah, itu tadi support, kalau Mas. game. Let me know how can I help you. Nah, ketika mau nyari investor, ya itu tadi, lu harus membuat strategi-strategi yang game lu dikenal, game dan company lu dikenal gitu. Salah satunya adalah ke media atau mungkin bikin press conference virtual, kayak kemarin tuh Agatha ada press conference virtual segala macam kayak gitu. Jadi investor pun ketika nyari-nyari informasi atau mungkin di LinkedIn lebih lebih rajin dan segala macam, ketika investor nyari-nyari data, ya perusahaan lu ketahuan gitu, oh ya legit, gamenya udah ada dan segala macam kayak gitu. Oh, menarik ya. Kalau kita ngomongin strategi yang dilakukan oleh developer game nih, jadi ingat kalau Agate nih lagi mau udah ngeluarin ya, Mbak ya, Code Atma. Ya. Boleh dong Mbak di-share proses kreatifnya kayak gimana, terus kira-kira strateginya tuh bagaimana sih Agate biar bisa memperkenalkan si Code Atma ini nggak cuma ke pasar dalam negeri tapi juga ke luar negeri gitu Pak. Oke, jadi kalau Code Atma ini mungkin intro sedikit ya, baru launch lalu, itu gamenya kita in short adalah game santet online. Jadi di si gamenya itu bercerita tentang setiap orang itu punya sebutannya Atma, jadi kayak semacam makhluk tidak kasat mata yang kita semua tuh punya sebenarnya masing-masing. Guardian angel lah gitu ya. Nah, terus ada orang-orang yang bisa lihat itu dengan matanya sendiri gitu. Ada juga yang kalau orang awam sih bisa lihatnya adalah pakai aplikasi. Aplikasinya aplikasi si Code Atma. Di dalam ceritanya, jadi ini Code Atma ini rada Inception juga ya. Jadi kita sebagai karakter utama di dalam si gamenya ini, kita dapat akses ke aplikasi si Code Atma ini ceritanya, terus kita bisa ngelihat si makhluk-makhluk Atma ini, terus kita koleksi, dan juga dari kita koleksi ini nanti kita bisa bangun formasi kayak pasukan Atma kita sendiri, terus nanti kita bisa battle gitu ya, si pasukan kita dengan pasukannya Mas Ben misalnya gitu. Terus atau kita jadi ada PVP, ada PVE. Jadi PVP itu kalau yang dengan pemain lain gitu ya. Pemain lain. Benar. Nah, kalau PVE itu jadi kita ada ceritanya juga di dalam si aplikasinya ini. Jadinya ceritanya ini banyak yang bilang sih ceritanya sangat bikin penasaran. Di situ jadi kita bisa membela kebenaran gitu dengan apa yang kita bangun gitu. Yang menarik banget dan sangat diapresiasi so far oleh gamer-gamer lokal adalah karena karakter-karakter di Code Atma ini tuh Indonesia banget gitu. Indonesia banget, jadi dari mulai yang keren-keren kayak Gatot Kaca, ada Rama, ada Rahwana gitu ya, sampai ada yang mulai menjurus ke mistis, itu ada Nyi Roro Kidul, sampai mulai mistis banget itu Kuntilanak gitu ya, Pocong, Jenglot semuanya, tapi kita package jadi something yang keren gitu. Jadi bukan masalah jump scare atau gimana, jadi tenang aja kalau penakut, saya juga penakut, tapi saya main. Jadi nggak nakutin sama sekali. Nah terus tapi tadi sih jadi kebalik lagi ke kenapa kita mau bikin game Code Atma ini, karena kita ngerasa bahwa sebenarnya di Indonesia itu banyak banget karakter-karakter atau budaya-budaya yang sebenarnya keren banget gitu, keren banget dan bisa banget untuk di package jadi something yang cool untuk bahkan bisa dipopulerkan di negara lain gitu sih. Jadinya mungkin yang sudah dilakukan juga sama perusahaan game lain, misalnya tadi Dreadout gitu ya. Nah, dia bikin hantu-hantu di Bandung gitu. Jadi something yang kayak nge-hype banget gitu di luar. Nah, kalau yang ini si Code Atma tadi kita package jadi cool banget, jadi kayak jelangkung gitu. Jadi something yang coba main deh. Jadinya nanti
keren banget ya gitu jelangkungnya gitu. Tapi nggak takut deh Mbak ya? Nggak bikin Nggak, takut ya? nggak bikin. Oh, Itu takut iya. banget loh, jadi takut banget. Terus Iya, kalau ya sorry, lanjut lagi nambahin Mbak. sedikit. Kalau yang buat strategi ke globalnya, pastinya sih kita nanti kan kalau sekarang sih kita masih available karena masih soft launch juga, jadi masih available lah untuk negara untuk Indonesia aja. Tapi nanti kalau pas sudah kita ekspor, selain memang karakter-karakter yang Indonesia banget ya ini tuh tetap ada, jadi nanti kuntilanak akan diekspor ke negara lain gitu ya. Tapi juga kita sih sekarang mikirnya adalah misalnya nanti kita udah ekspor ke negara lain, contoh misalnya China misalnya gitu ya. Nanti di China pun nanti kita akan masukin karakter-karakter mistis dari Lokal. China gitu, supaya bisa balance antara relatability. Kan orang China nih dia nggak tahu apa-apa tentang kuntilanak kan, tapi dia bisa relate dulu dengan karakter yang misalnya di negara sana udah populer, tapi juga sedikit-sedikit dia jadi tahu bahwa ada karakter Indonesia loh gitu, namanya Gatot Kaca, ada namanya Jelangkung misalnya tadi kayak gitu. Jadi mungkin itu sih kalau garis besarnya dari info dari tim kreatifnya Kotatma bahwa kata kuncinya gak cuma Kotatma sih, produk-produk yang lain gitu ya, yang dimana kita mau ngenalin budaya Indonesia di produk pop culture itu balance antara relatability dan juga authenticity. Jadi autentik oke, bagus karena itu yang akan membuat sesuatu jadi unik gitu kan. Tapi juga kalau terlalu autentik, orang jadi nggak bisa relate juga gitu. Makanya harus dibikin relatability-nya juga. Ini belajar dari apa yang dilakukan sama Marvel. Jadi tim kreatif kita mentoring sama kayak atletnya dari Marvel gitu ya. Dimana si Marvel ini juga dia sebenarnya prinsipnya juga mirip, dimana dia kayak misalnya Wakanda gitu ya. Dia bikin sangat autentik dari sisi kayak di Afrika tuh culture-nya seperti apa, tapi juga at the same time juga bikin itu jadi keren gitu, sehingga orang di luar Afrika yang nggak tahu pun jadi ngerasa bahwa keren banget gitu sih. Dia jadi ada pengetahuan barunya gitu. Itu bisa dibilang localize kontennya juga berarti ya. Jadi kalau misalnya nanti pada Atma masuk Filipina nanti ada ekspor, ada tambah lagi karakter kayak gitu ya Mbak ya berarti ya? Benar. Ada localize-nya juga, tapi juga at the same time tetap yang karakter Indonesia-nya kita tetap majuin gitu ya gitu. Benar. Ya sih, menarik banget. Waktu itu sempat denger, terus lihat headline-nya. Ada satu headline nih yang bikin penasaran. Game kuntilanak buat lalui pandemi. Itu udah, ini game apa gitu kan. Terus pas baca-baca, ternyata iya. Jadi ya antara ngebet, tapi takut juga nih gimana. Makanya nanya ke bahasa ini gitu. Kalau Agate gayanya nggak serem-serem kayak Dread Out lah. Jadi pasti artworknya udah kerasa, ya. Beda genre. Kan sama Dread Out gitu kan yang gore berani tuh nonton kayak gitu. Lalu real gitu ya, jadi ngeri juga. Mainnya nggak berani. Iya, berarti kalau aman ya kita coba semua. Tadi kita aku juga penasaran nih tentang desain jelangkungnya. Ada apa lagi Mbak? Hantu Indonesia? Ada tuyul, kuntilanak, jelangkung, ada pocong. Kayaknya salah satu yang lumayan nge-hype deh weekend kemarin. Ikonik ya. Jadi karena pocong gitu kan, tapi kenapa gue jadi suka gitu sama pocong. karena keren dan lucu gitu. Jadi ya gitu. Bener, jadi penasaran ini. Oke, nggak kerasa banget ini kita udah hampir sejam kita ngobrol. Tapi sebelum kita ditutup nih, mau kira-kira ada nggak sih dari Mas Wiku atau dan Mbak Sheni gitu, optimis nggak dengan perkembangan industri game di Indonesia atau malah pesimis? Dari Mbak Sheni dulu deh. Pastinya sih optimis ya, makanya saya dan teman-teman di AGT masih berkarya di industri ini gitu. Kenapa optimis? Karena tadi growth dari sisi makronya pun masih tinggi sekali gitu. Terus apalagi dengan ini blessing in disguise mungkin di masa yang sulit ini, COVID-19, tapi ngelihat bahwa ternyata orang itu jadi semakin tereduket bahwa entertainment itu juga cuma sekadar bisa didapat ketika kita jalan-jalan keluar, tapi juga bisa kita dapat dari
produk yang digital atau virtual gitu ya. Jadi itu semakin membuka potensi dari digital entertainment ini sih. Jadinya blessing in disguise itu, terus habis itu optimisnya lagi itu kan dari sisi market. Tapi kalau dari sisi pelaku industrinya sendiri, kita kan populasi di Indonesia terutama itu kan populasi anak muda ya. Semakin sekarang anak mudanya juga semakin lama semakin banyak yang masuk ke dunia kerja, dan banyak banget yang semakin kesini tuh sebenarnya gue pengen gitu, gue tuh gamer banget, gue pengen juga berkarya di industri ini. Jadi supply talentnya juga sebenarnya banyak gitu, cuman memang PR-nya adalah gimana mempersiapkan supply talent yang banyak ini supaya dia ready di industri dan juga ya bisa stick around lah di industri ini, karena banyak juga yang karena masalah finansialnya masih ada benar, sehingga akhirnya dia ya udahlah kayaknya susah nih make a living in this industry di Indonesia gitu, jadi better gue ke e-commerce deh misalnya gitu. Iya. Tapi itu sih, jadi balik lagi masih banyak potensinya. Sebenarnya ini gimana PR yang pelaku industri sekarang untuk bisa tadi misalnya pendanaan, kita solve masalah pendanaan, kita solve masalah gimana biar semakin banyak perusahaan yang bisa sustain di industri ini, dan juga semakin banyak talent yang bisa siap untuk ke industri. Banyak sih PR-nya, tapi itu something yang ya harus kerjasama sih supaya benar-benar bisa makin tumbuh ke depan gitu. Sip. Ya, berarti optimis ya Mbak ya? Optimis dong. Dari Mas Wiko gimana Mas? Ya, sama sih optimis banget. Pertama ya tadi udah disebut sini beberapa market kita ada, trennya kita sudah mau mau membelanjakan untuk entertainment, satunya adalah untuk game. Trennya semuanya udah mengarah ke sana gitu. Kalau dulu masih jadi masalah, orang nggak mau beli segala macam, sekarang trennya udah ke sana, udah mau beli. Alat paymentnya juga udah ada, udah gampang banget. Jadi bisa mudah-mudahan sih gue optimis bahwa ini jadi waktu yang tepat untuk si developer lokal untuk bikin game, dan kalau mereka memang menargetkan untuk gamenya dijual, ini mudah-mudahan ini jadi waktu yang tepat. Terus di sisi lain untuk dari developernya, kisah suksesnya udah banyak, jadi teman-teman yang mau pengen berkembang tuh bisa benchmarknya udah jelas lah. Ada beberapa developer game yang bisa dijadiin benchmark dan bisa belajar dari mereka. Dan mereka pun terbuka dengan hal itu gitu. Terus kalau ada asosiasi, ada pemerintah bikin program segala macam, manfaatin aja semuanya untuk ngambil ilmunya gitu. Jangan resistance gitu kayak gue nggak mau dibantu, gue nggak mau ikut apa segala macam. Jangan dulu lah, karena kita butuh makin banyak kisah sukses gitu. Kalau industrinya udah gede, resisten oke lah. Kalau kalian udah punya value gitu. Kita udah punya value gitu. Tapi kalau misalkan industrinya masih berkembang, jangan terlalu resisten. Maksudnya jangan terlalu punya idealisme boleh gitu, tapi open mind, kompromi gitu ya. Ada beberapa kompromi selama kalian bisa ngejaganya, nggak masalah kok. Kita juga di media punya idealisme yang kuat, tapi kita juga dapat investor gitu segala macam. Jadi asalkan kita punya cara untuk menjaga idealisme dan mengkomunikasikannya dengan stakeholder dan shareholder, itu pasti bisa. Jadi gue sih optimis. Apalagi di industri di globalnya juga kayak konsol kan, next gen udah keluar, Switch juga laku banget sampai harganya gila-gilaan, fluktuatif ya, udah kayak sembako. Tapi kan orangnya juga banyak yang beli. Terus mobile juga, kebetulan karena saya juga megang di gadget, handphone yang bisa main game berat juga semakin murah, spesifikasi dan segala macam semakin tinggi dan semakin murah. Jadi sekarang bisa beli handphone yang 90 Hz, layarnya tuh udah murah lah, di bawah 5-6 juta atau 8 juta udah bisa segala macam. Jadi kalau mau kompetitif bisa, mau casual bisa segala macam. Jadi industri segala macamnya komponennya udah mendukung. Jadi kita tinggal itu tadi open minded dan kolaborasi dengan stake dan shareholder-nya gitu. Ya, mantap sekali. Oke, terima kasih banyak ini buat Mas Wiku, buat Mbak Sheni atas waktunya, sharing insight yang sebagai gamers pun jadi tercerahkan gitu ya. Apalagi buat para developer games muda nanti ini yang nonton, semoga bisa ikut mengembangkan lah industri games Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Sheni, Mas Wiku atas waktunya. Mas Ben. Tunggu. Gue jadi penasaran pengen lihat game code Atma dari Agatha yang katanya keren. Yuk kita cek. Cahaya kunang-kunang adalah pertanda maut.
Nama saya Kasna. Saya bisa melihat mereka dengan mata telanjang. Tapi kamu, aplikasi ini akan menjadi matamu. Perang mistis sudah dimulai. Siapkan dirimu, Seeker.